Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur. Pada kali ini saya Agung Maulana selaku moderator. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kali ini kami akan membawakan materi terkait dengan perkembangan sosial anak-anak dan juga perkembangan sosial remaja. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan dahulu tim dari kelompok 3, yaitu terdiri dari saya sendiri, Agung Maulana, Juwita Ramadona, Mutiara Rahmadani, Dia Mutia, Zumratu Alfiani, Ica Maharani, Anggi Nabila, dan juga Dini. Nah, baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pada rekan-rekan saya dipersilakan. Baiklah, di sini saya Juwita Ramadona akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan sosial pada anak. Berikut ini beberapa karakteristik sosial yang dimiliki oleh anak yang berada pada tingkatan usia sekolah dasar. Menurut Supandi 1992 halaman 111 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah terpengaruh, mudah sakit hati karena kritikan. Yang kedua, suka membual. Yang ketiga, suka berteman atau ramah tamah dan senang terhadap teman-teman lain. 4. Hasrat dan kemauannya besar, terutama turut serta dalam kelompok. 5. Selalu bermain-main, lebih senang kepada kegiatan individu daripada kegiatan individual. 6. Menginginkan lebih ada kebebasan, tetapi tetap dalam lindungan orang dewasa. 7. Seringkali memperlihatkan sifat-sifat yang berlawanan karena bertengkar dengan teman akrabnya. Dan yang terakhir yaitu lebih simpati terhadap teman yang sedang kesakitan atau kesusahan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan meningkatkan cepat dan mencapai puncak kecepatan pada fase remaja awal. Usia antara 11 sampai 14 tahun. Karakteristik seks sekunder mulai tampak seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja lelaki, pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis. Karakteristik seks sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan usia antara 14 sampai 17 tahun dan pada tahap remaja akhir usia antara 17 sampai 20 tahun. Struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. Selanjutnya yang kedua yaitu kemampuan berpikir. Pada tahap awal remaja, mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan insting intelektual sudah terbentuk. Selanjutnya yang ketiga yaitu identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan menerima atau menolak. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan, idealitis, stabilitas harga diri, dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender hampir menatap pada remaja di tahap akhir. Kemudian yang keempat yaitu hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Dalam tahap ini,
Tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelampiasan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Selanjutnya yang kelima, yaitu hubungan dengan sebaya atau teman sebaya. Remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Pertemanan lebih dekat dengan jenis kelamin yang sama, namun mereka mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Mereka berjuang untuk mengambil tempat di dalam kelompok. Standar perilaku dibentuk oleh kelompok sebaya, sehingga penerimaan oleh sebaya adalah hal yang paling penting. Sedangkan pada tahap akhir kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Mereka mulai memuji hubungan antara pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen. Sekian materi dari saya. Saya Dini Pramaisila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu-isu terkait permasalahan perkembangan sosial pada anak-anak. Hurlock mengatakan bahwa perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran dan perilakunya. Permasalahan sosial pada anak usia dini ini sangat banyak. Menurut Nugraha menyebutkan beberapa permasalahan yang biasanya dihadapi oleh anak usia dini, diantaranya yang pertama maladjustment atau ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri. Yang kedua egosentris, lebih peduli terhadap dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga anak yang terisolasi, merupakan anak yang terisolasi dari lingkungannya. Yang keempat agresif, merupakan tingkah laku yang menyerang baik secara fisik maupun verbal. Yang kelima agresif, agresif ini merupakan tingkah laku yang menyerang baik secara fisik maupun verbal atau baru merupakan ancaman yang disebabkan adanya rasa permusuhan. Yang keenam negativisme. Negativisme adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak untuk berperilaku tertentu. Yang ketujuh pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan. Yang kedelapan mengejek dan menggertak. Mengejek dan menggertak ini merupakan serangan secara lisan terhadap orang lain, sedangkan menggertak merupakan serangan yang bersifat mengatakan. Yang kesembilan perilaku yang sok kuasa. Perilaku yang sok kuasa adalah perilaku yang kecenderungan untuk mendominasi orang lain atau menjadi bos. Yang ke-10 Hurlock mengatakan bahwa persangka ini terbentuk pada masa kanak-kanak kala anak-anak melihat adanya perbedaan sikap dan penampilan di antara mereka, dan perbedaan ini dianggap sebagai tanda. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian isu-isu yang terkait permasalahan perkembangan sosial pada remaja. Yang pertama, pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perkembangan remaja. Masa remaja ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan kelompok sebayanya. Penolakan dari kelompok ini dapat menimbulkan frustasi dan menjadikan dia sebagai isolatif dan merasa rendah diri. Kelompok teman sebaya akan memungkinkan individu untuk saling berinteraksi, bergaul dan memberikan semangat serta motivasi terhadap teman sebaya yang lain secara emosional. Kehadiran kelompok sebaya dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan remaja. Yang kedua, perilaku antisosial pada remaja. Perilaku antisosial dan sikap antisosial dimulai tidak dapat diramalkan secara tepat
karena ada perbedaan individual yang menonjol pada usia perkembangan seksual. Yang ketiga, ikatan solidaritas, nilai, dan tradisi sebaya yang sangat kuat, yakni jika melakukan penyesuaian sosial, sangat mungkin konformitas sosial mereka mengarah kepada kelompok sebaya yang beresiko tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi perkembangan sosial anak terhadap pendidikan. Pada tahapan ini, anak-anak mengalami perkembangan yakni tingkah laku, di mana pada pola tingkah laku inilah anak-anak akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini berkaitan erat bahwasannya perkembangan anak didasari oleh pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh orang tua dan keluarga. Nah, melalui hal ini, maka anak-anak tidak hanya berhubungan erat dengan orang tua dan keluarga, melainkan juga dengan lingkungan tetangga maupun teman-teman sebayanya di sekolah. Oleh sebab itu, hubungan inilah yang dinamakan dengan interaksi sosial anak. Interaksi sosial anak dapat berjalan baik jika dilihat dari bagaimana anak-anak bersosialisasi dengan orang tua dan keluarganya yang merupakan orang terdekat mereka. Lalu, untuk memberikan dan melatih tumbuh kembang anak, interaksi sosial yang baik anak dapat dengan cara memberikan rasa percaya diri pada anak. Nah, rasa percaya diri anak ini dapat terbentuk ketika kita memahami rentang usia anak yang dapat melakukan interaksi dengan baik. Contohnya pada usia 4 sampai dengan 6 tahun, anak-anak cenderung akan lebih mudah untuk menangkap dan berorientasi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, hal ini dapat diterapkan oleh kita sebagai tenaga pendidik melalui beberapa cara, di antaranya melalui kegiatan bersama kelompok seperti melakukan sebuah permainan. Dalam sebuah permainan pastinya akan ada beberapa tata cara dan peraturan. Lalu, tumbuh kembang anak pada tahap-tahapan ini ditandai dengan melalui peraturan-peraturan ini yang dilakukan dan dipermainkan secara berkelompok, anak mulai terlihat tanda-tanda perkembangannya. Yang pertama, 1, anak-anak mulai mengetahui aturan bermain di keluarga dan di tempat permainan. Dan yang kedua, anak-anak mulai paham atas hak atas dirinya sendiri dan hak atas orang lain. Dan yang ketiga, anak-anak mulai tunduk akan peraturan. Dan yang keempat, anak-anak akan lebih sering berinteraksi dan dapat bermain dengan lingkungan maupun anggota kelompoknya bersama dengan anak-anak yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi perkembangan sosial remaja terhadap proses pendidikan. Nah, melihat masa remaja yang sangat potensial dan dapat berkembang ke arah positif maupun ke arah negatif, maka intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan, bimbingan, maupun pendampingan sangat diperlukan untuk mengarahkan perkembangan potensi remaja tersebut agar berkembang ke arah positif dan produktif. Dalam konteks bimbingan orang tua terhadap remaja, Hoffman tahun 1989 mengemukakan ada 3 jenis pola asuh orang tua. Yang pertama yaitu pola asuh bina kasih, yang mana pola asuh ini diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap setiap perilaku dan keputusan yang diambil bagi anaknya. Nah, yang kedua yaitu ada pola asuh unjuk kuasa.
Nah, pola asuh ini diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memaksakan kehendaknya untuk dipatuhi oleh anak meskipun sebenarnya anak tidak dapat menerimanya. Nah, yang ketiga yaitu pola asuh lepas kasih. Nah, yaitu pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan cara menarik sementara cinta kasihnya ketika anak tidak menjalankan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Tetapi jika anak sudah mau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya, maka cinta kasihnya itu dikembalikan seperti sedia kala. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada materi implikasi perkembangan sosial remaja terhadap proses pendidikan ini. Saya ucapkan terima kasih.